Halo pemirsa, di sesi ini saya Tasya Lutmila akan memandu dialog pembekalan terhadap Kabinet Merah Putih yang dilangsungkan di Magelang, Jawa Tengah. Seperti diketahui, Presiden Prabowo Subianto mengumpulkan anggota Kabinet Merah Putih di Akademi Militer Magelang, Jawa Tengah untuk pembekalan lanjutan. Sejumlah materi antara lain komunikasi dan kerjasama antar anggota Kabinet diberikan untuk menyukseskan pemerintahan 5 tahun ke depan. Pembekalan lanjutan bagi Kabinet Merah Putih dimulai pada Jumat 25 Oktober 2024 pagi hari di Akademi Militer Magelang, Jawa Tengah. Senam menjadi kegiatan pembuka sebelum Kabinet menerima pembekalan yang bertujuan mempererat persatuan dan kerjasama antar anggota Kabinet. Suasana hangat menyelimuti kegiatan awal pembekalan Kabinet Merah Putih di Akademi Militer Magelang, Jawa Tengah. Presiden Prabowo Subianto menyapa anggota kabinet dan bergabung untuk senam pagi. Di bawah instruksi pelatih Akademi Militer, Kabinet Merah Putih senam pagi bersama. Usai senam, Presiden Prabowo berbicara tentang nilai-nilai yang ingin dicapai dalam pembekalan, disiplin, dan kesetiaan. Saya tidak bermaksud membuat Anda militer sedikit salah. Bukan itu. Dan inti dari semua usaha adalah disiplin. Kedua, kesesuaian. Benar-benar saudara tidak setia kepada Prabowo, setia kepada bangsa dan negara Indonesia. Saya mengatakan 40 tahun mempertahankan bangsa dan negara, setia kepada Pembekalan atau retreat Kabinet Merah Putih disambut positif anggota kabinet. Mereka bahkan antusias sejak dalam perjalanan menuju lokasi di Akademi Militer Magelang. Dengan sukacita menuju ke Akademi Militer Magelang, kalau bagi saya ini nostalgia karena dulu saya juga ditempa di sana dan saya rasa akan sangat menyenangkan bersama dengan Kabinet Merah Putih bersama Presiden Prabowo Subianto. Saya rasa akan membuat kita semakin kompak. Tujuan kegiatannya untuk apa ini, Pak? Ya, ada pembekalan tentunya dan ya membuat kita semakin saling Kompak gitu, Pak, ya? mengenal satu sama lain, makin kompak dan makin solid lah gitu. Istirahat yang cukup, siapkan mental. Pokoknya yang jelas kan tujuannya hari ini adalah untuk kita semua biar bisa sama visi bekerja sama. Ini kan tujuannya supaya kita kerja sama. Karena Pak Prabowo selalu menegaskan semuanya harus kerja sama untuk mencapai tujuan kita bersama. Itu dulu ya. Di pembekalan hari ini, Presiden Prabowo mengajak masing-masing kementerian serta lembaga untuk fokus dan berkomitmen bekerja mengentaskan kemiskinan, menjalankan program makan bergizi gratis, memberantas korupsi, serta mencapai target swasembada pangan dan swasembada energi. Tim Liputan NTV melaporkan. Ya pemirsa, sekarang kita akan bahas apa tujuan dibalik pembekalan terhadap anggota Kabinet Merah Putih di Akademi Militer Magelang. Kami telah tersambung dengan tenaga ahli utama Kantor Komunikasi Kepresidenan Prita Laura. Kemudian ada mantan anggota Dewan Pakar Tim Kampanye Nasional Prabowo Gibran Muhammad Sirot dan Direktur Eksekutif Trias Politika Agung Baskoro. Selamat sore Prita, Mas Sirot, Mas Agung. Halo, sore Mbak. Iya, sore. Terima kasih sudah bergabung bersama kami di NTV Prime. Saya ke Prita terlebih dahulu ya. Prita, ini kan dalam 2 hari ini masyarakat terpapar visual bagaimana menteri-menteri Kabinet Merah Putih menggunakan seragam putih hitam naik ke Hercules. Kemudian hari ini kita melihat juga bagaimana serunya menteri-menteri menggunakan seragam loreng. Sesuatu yang sebenarnya cukup baru dan cukup menarik untuk diikuti oleh rakyat Indonesia karena kita tidak punya tradisi seperti ini melihat ada pembekalan menteri-menteri. Mungkin bisa dijabarkan apa saja yang akan dijalani para menteri selama di Magelang? Ya, di Magelang ini pada intinya adalah sebuah upaya untuk membangun satu tim building yang kuat. Jadi super tim untuk total football. Kalau kita melihat para pemain bola begitu ya,
masing-masing memiliki perannya masing-masing, tapi punya satu tujuan yang sama, punya satu goal yang sama, punya satu gawang yang sama. Inilah yang sebenarnya ingin dibangun oleh Presiden Prabowo Subianto melalui kegiatan ini. Nah, kenapa caranya seperti ini? Ini adalah satu upaya untuk mengadopsi aspek-aspek positif yang ada. Kalau kita tarik ke belakang lagi, ketika di Hambalang, para kabinet dari Kabinet Merah Putih ini diundang ke rumah dari Presiden Prabowo Subianto. Ke rumah ini melambangkan sebuah pesan kekeluargaan. Nah, setelah itu di sanalah kemudian dibuka beberapa materi yang kemudian akan membuka pandangan dari para menteri untuk kemudian memiliki satu visi yang sama dan diperdalam di dalam proses di Magelang ini. Kalau melihat kegiatannya, ini kalau dibayangkan oleh masyarakat, wah ini ada sebuah kegiatan militer yang berat, sama sekali tidak. Contohnya tadi pagi. Tadi pagi ada latihan baris berbaris yang sangat sederhana, hanya 6 gerakan saja, balik kiri, hadap kanan, hadap kiri, serang kanan, begitu ya. Satu kegiatan yang sederhana, tapi punya makna yang sangat dalam. Yaitu adalah kegiatan ini di mana para menteri, bahkan Presiden Prabowo, Wakil Presiden, dan juga kita tahu di sana juga ada beberapa jenderal, ada Pak Wiranto, kemudian ada Pak Syafri Samsudin, begitu ya, yang semua mengikuti menjadi peserta dari baris berbaris yang dipimpin latihannya oleh letnan dan juga serta, begitu ya. Jadi ini menunjukkan sebuah pesan bahwa siapapun kamu, taatlah kepada komando pimpinan. Ini adalah sebuah pesan yang tidak bisa hanya dikatakan, tapi harus memiliki sebuah pengalaman untuk kemudian mematuhi komando dan juga pimpinan. Selain itu, kemudian di sana juga akan dirasakan kebersamaan. Ketika seorang presiden, jenderal sama-sama dalam satu barisan, gerak bersama, dan kemudian menjadi sama-sama peserta dengan baju yang sama. Lagi-lagi ini membangun sebuah kebersamaan bahwa kita harus bersama melangkah satu barisan untuk menghadapi tantangan-tantangan. Iya, Prita, tadi pagi kabarnya Pak Prabowo adalah orang pertama yang hadir di lapangan. Mungkin ada pesan khusus yang ingin disampaikan menjadi orang paling pagi yang ada di lapangan tadi? Iya, ini adalah leadership by example. Pak Prabowo menunjukkan kedisiplinan dengan yang paling pertama tiba di lapangan. Tadi saya bersama dengan para menteri ketika istirahat ya, dan disampaikan bahwa ada jadwal akan nanti berkumpul untuk parade senja. Dan di sini menteri-menteri semua langsung pada gini, sudah ya foto-fotonya ya, kita harus sudah siap-siap. Jadi ada sebuah kedisiplinan bahwa kita nggak boleh terlambat. Ya, karena memang Presiden Prabowo sudah menunjukkan sebuah kedisiplinan. Ini hal yang sangat baik dibangun dalam sebuah culture dari bernegara kita. Dan juga yang paling penting di sini juga adalah kita melihat bagaimana kesamaan visi, kesamaan tantangan. Tadi Pak Prabowo juga menyampaikan bahwa kita menghadapi tantangan yang sama dan juga bagaimana strategi menghadapinya dalam satu rapat-rapat yang tertutup. Ini lagi-lagi tadi membangun sebuah arah yang sama, bahwa tidak ada lagi sebuah tujuan sendiri atau tujuan kelompok tertentu, tapi ini kita memiliki satu tujuan, visi yang sama, yaitu visi Presiden, visi untuk Indonesia Emas 2040. Baik, saya sedikit penasaran sebelum pindah ke Mas Sirot, ini para menteri ini memang kemudian diminta untuk tidak berhubungan atau tidak aktif di sosial media sajakah, atau tidak boleh kontak dengan keluarga, atau seperti apa peraturannya di dalam itu, Prita? Boleh tetap berkontak dengan keluarga, handphone juga tetap diperbolehkan. Sosial media kita sudah lihat beberapa menteri posting juga di sosial media. Namun yang paling menarik ini, saya juga penasaran, saat ini sedang berlangsung parade senja, di mana para menteri bersama-sama melihat bagaimana penurunan bendera, dan kemudian juga ada defile yang dilakukan oleh para taruna-taruna yang ada. Dan yang menarik di sini saat ini sedang hujan deras. Jadi saat ini saya sedang berada di area tenda dan saat ini sedang hujan deras dan para menteri jajaran Kabinet Merah Putih tetap berdiri begitu ya, melakukan parade senja. Oke, di tengah hujan deras tapi harus tetap berdiri di sana seperti layaknya militer berarti ya, Prita?